teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Sotti. Saya adalah perawat pelaksana di unit organisasi Puskesmas Antutan. Saya adalah peserta Latsar CPNS kelompok 2 angkatan ke-55 kelas Kabupaten Bulungan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut ini adalah analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi beberapa isu atau masalah. Yang kedua, kita menganalisis adanya dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan, kemudian mengidentifikasi isu yang terdampak dari adanya isu tersebut. Kemudian, menemukan isu prioritas dengan metode APKL dan metode USG. Kemudian, menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan core issue. Adapun identifikasi beberapa isu atau masalah, antara lain yang pertama, masih tingginya angka penderita hipertensi di Puskesmas Antutan. Faktanya yaitu jumlah penderita hipertensi di Puskesmas Antutan sebanyak 362 orang. Dampaknya, kunjungan penderita hipertensi tetap meningkat. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan petugas. Yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Posbindu PTM. Faktanya, kebanyakan yang ikut kegiatan Posbindu hanya yang berusia pralansia dan lansia. Dampak dari isu tersebut yaitu masyarakat tidak mengetahui kondisi kesehatannya. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan masyarakat. 3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi. Faktanya, jumlah penderita hipertensi meningkat. Dampak dari isu tersebut yaitu masyarakat kurang memahami bahaya penyakit hipertensi dan cara pencegahannya. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan petugas. Isu yang keempat yaitu pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Faktanya, masih banyak masyarakat yang merokok, minum alkohol, dan kurang melakukan aktivitas fisik. Dampak dari isu tersebut yaitu kondisi kesehatan pasien terganggu. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan keluarga pasien. Isu yang kelima yaitu pasien tidak teratur minum obat hipertensi. Faktanya, obat yang diberikan tidak habis atau lupa diminum. Dampak dari isu tersebut yaitu penderita hipertensi tidak cepat sembuh. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Keenam yaitu dokumentasi keperawatan yang tidak ditulis dengan lengkap. Faktanya, penulisan data-data pasien dari rekam medis pasien tidak lengkap. Dampak dari isu tersebut yaitu kurangnya mutu pelayanan yang diberikan. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan petugas kesehatan. Kemudian dari isu-isu yang kita sudah tetapkan, kita lakukan teknik tapisan isu dengan metode APKL. Metode APKL adalah satu teknik untuk metode teknik tapisan isu dengan A. Aktual. Isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat diperbincangkan. B. Problematik. Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari segera solusi secara komprehensif. K. Kelayakan. Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak. Isu tersebut masuk akal, realistis, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari isu-isu yang saya angkat, yang masuk prioritas pertama dengan metode APKL yaitu masih tingginya angka penderita hipertensi di Puskesmas Antutan. Kemudian yang di posisi kedua, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi. Di posisi ketiga, pasien tidak teratur minum obat hipertensi. Di posisi keempat, kebiasaan pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Di posisi kelima, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Posbindu PTM.
Dan di posisi keenam, dokumentasi keperawatan yang tidak ditulis dengan lengkap. Kemudian dari teknik tapisan isu dengan metode APKL diambil 3 isu yang menjadi prioritas dan dimasukkan dalam teknik tapisan isu dengan metode USG. Dari teknik tapisan isu dengan metode USG didapatkan prioritas di urutan pertama, yaitu masih tingginya angka penderita hipertensi di Puskesmas Antutan dengan skor 14. Di posisi kedua yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi dengan skor 11. Di posisi ketiga yaitu pasien tidak teratur minum obat hipertensi dengan skor 9. Adapun teknik analisis isu dengan diagram fishbone. Teknik analisis isu dengan diagram fishbone dari faktor SDM yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta kegiatan posbindu PTM. Kedua, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Kemudian dari faktor metode yaitu pengawasan dan evaluasi minum obat hipertensi yang belum optimal. Kedua, belum optimalnya pemberian lembar survei pada penderita hipertensi. Dari metode sarana, belum adanya SOP untuk kegiatan home care atau kunjungan rumah penderita hipertensi. Yang kedua, kurangnya alat kepatuhan monitoring minum obat hipertensi. Dari faktor lingkungan, kurangnya edukasi pada penderita tentang dampak atau bahaya hipertensi. Gagasan kreatif untuk menyelesaikan core issue yaitu membuat lembar survei screening kesehatan pandu PTM. Yang kedua, membuat kartu monitoring kepatuhan minum obat hipertensi. Yang ketiga, membuat SOP home care pada penderita pasien hipertensi. Keempat, membuat asuhan keperawatan tentang hipertensi.